Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam telah pula kita curahkan kepada baginda kita, tauladan kita, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ialah Nabi yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Baik, perkenalkan nama saya An Kurniawan. NIM 2024 05 0103 006. Di sini saya akan membuat tugas video selaku pengganti ujian tengah semester mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, langsung saja kita masuk di slide pertama, yaitu peranan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui dulu akuntansi manajemen itu apa. Jadi, akuntansi manajemen adalah sistem pengelolaan informasi keuangan dan non-keuangan yang disusun khusus untuk membantu manajer dalam merencanakan strategi bisnis, mengendalikan aktivitas perusahaan, mengambil keputusan, dan mengevaluasi kinerja. Fokusnya adalah kepada pihak internal perusahaan dan bersifat lebih fleksibel dibanding akuntansi keuangan karena tidak terikat pada standar. Yang kedua, peran akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen berperan sebagai alat bantu manajemen dalam menghadapi persaingan dan perubahan bisnis. Peran utamanya antara lain, yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua pengendalian, yang ketiga pengambilan keputusan, dan yang keempat evaluasi kinerja. Dengan adanya informasi akurat dari akuntansi manajemen, perusahaan dapat lebih responsif, efisien, dan kompetitif. Baik, lanjut ke slide berikutnya, yaitu konsep biaya dan manajemen biaya. Slide ini membahas tentang bagaimana perusahaan mengelola biaya agar operasional lebih efisien dan menghasilkan keuntungan maksimal. Ada dua poin utama. Yang pertama, pengertian manajemen biaya. Manajemen biaya adalah proses perencanaan, pengumpulan, analisis, dan pengendalian biaya yang dikeluarkan perusahaan agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bisnis. Sederhananya, manajemen biaya membantu perusahaan mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengendalikannya agar tidak boros. Fokus manajemen biaya adalah mengidentifikasi biaya, mengukur biaya, mengelola dan mengurangi biaya, menilai manfaat dari pengeluaran biaya. Di poin kedua adalah peranan manajemen biaya. Manajemen biaya memiliki peran penting dalam keberlangsungan perusahaan. Beberapa peran utamanya adalah yang pertama perencanaan biaya, menyusun anggaran biaya untuk kegiatan operasional dan produk perusahaan. Yang kedua pengendalian biaya, mengontrol pengeluaran agar tidak melebihi anggaran. Yang ketiga pengambilan keputusan, menjadi dasar analisis untuk memilih alternatif yang paling hemat dan menguntungkan. Yang keempat efisiensi dan profitabilitas, yaitu membantu perusahaan menekan biaya tidak perlu agar laba meningkat. Peningkatan daya saing. Biaya yang dikelola dengan baik membuat harga produk lebih bersaing di pasar. Contoh penerapannya yaitu mengurangi biaya produksi tanpa menurunkan kualitas atau memilih pemasok termurah dengan kualitas terbaik. Atau bisa juga menentukan apakah lebih baik membuat sendiri atau membeli dari luar. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu Cost Volume Profit atau CVP dan perencanaan laba. Slide ini membahas konsep dasar CVP, yaitu alat analisis dalam akuntansi manajemen yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara biaya atau cost, volume penjualan atau volume, dan laba atau profit.
Analisis ini membantu perusahaan membuat keputusan dalam merencanakan keuntungan. Di poin pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan cost volume profit atau CVP. Jadi, CVP adalah metode analisis yang digunakan untuk memahami bagaimana perubahan biaya, volume penjualan, dan harga jual suatu produk akan memengaruhi laba. Sederhananya, CVP membantu perusahaan mengetahui berapa banyak produk yang harus dijual agar mencapai target laba, atau setidaknya mencapai titik impas. Kegunaan CVP yang pertama itu menentukan jumlah penjualan minimum agar tidak rugi. Yang kedua menentukan target penjualan untuk mencapai laba tertentu. Dan yang ketiga membuat keputusan tentang harga jual, jumlah produksi, dan bauran produk. Di poin kedua ada unsur-unsur CVP. Dalam analisis CVP terdapat beberapa unsur penting, yaitu biaya tetap, biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun volume produksi berubah, misalnya sewa atau gaji manajer. Biaya variabel, biaya yang berubah sesuai jumlah produk yang diproduksi, seperti bahan baku. Harga jual per unit, harga yang ditetapkan perusahaan untuk setiap produk yang dijual. Volume penjualan, jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai laba tertentu. Laba, laba atau profit, keuntungan yang ingin dicapai perusahaan. Dengan menggabungkan semua unsur tersebut, perusahaan bisa menghitung break-even point atau BEP dan membuat perencanaan laba lebih tepat. Lanjut, di selanjutnya ada perencanaan laba untuk multi produk entity entities. Entities. Slide ini menjelaskan bagaimana perusahaan yang menjual lebih dari satu jenis produk atau multi produk merencanakan laba karena penetapan target laba pada multi produk lebih kompleks dibanding perusahaan single produk. Langsung saja kita ke poinnya, apa yang dimaksud dengan perencanaan laba pada perusahaan multi produk. Perencanaan laba pada perusahaan multiproduk adalah proses penentuan target laba dengan mempertimbangkan kontribusi keuntungan dari berbagai jenis produk yang dijual perusahaan. Sederhananya, perusahaan harus menghitung laba berdasarkan kombinasi penjualan beberapa produk sekaligus, karena setiap produk memiliki harga jual, biaya, dan tingkat keuntungan atau margin yang berbeda. Contohnya, jika perusahaan menjual 3 produk, A, B, dan C, perencanaan laba harus mempertimbangkan posisi penjualan atau sales mix dari ketiga produk tersebut. Di poin kedua ada yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan laba atau multi produk. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan laba dalam perusahaan multi produk adalah yang pertama adalah sales mix atau campuran penjualan. Proposisi penjualan antara produk mempengaruhi total laba karena margin tiap produk berbeda. Harga jual per produk. Perubahan harga jual akan memengaruhi pendapatan dan laba. Biaya, tetap dan variabel. Besarnya biaya produksi tiap produk akan menentukan total laba perusahaan. Kontribusi margin per produk. Produk dengan margin tinggi memberikan kontribusi laba lebih besar. Volume penjualan. Seberapa banyak produk yang berhasil dijual, kondisi pasar, dan permintaan. Permintaan pasar dapat mempengaruhi strategi penjualan produk tertentu. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, perusahaan bisa menentukan strategi mana yang harus diperkuat, meningkatkan penjualan produk bermargin tingkat tinggi, atau memperbaiki efisiensi biaya produk bermargin rendah. Baik, kita lanjut di analisis perilaku biaya. Analisis perilaku biaya mempelajari bagaimana biaya akan berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume produksi dan penjualan. Hal ini penting agar manajemen dapat merencanakan biaya, mengendalikan pengeluaran, serta menentukan harga dan strategi laba secara tepat.
Apa yang dimaksud dengan biaya? Jadi, biaya adalah pola atau cara biaya. Perilaku biaya. Apa yang dimaksud dengan perilaku biaya? Perilaku biaya adalah pola atau cara biaya berubah sebagai respon terhadap perubahan aktivitas perusahaan, seperti jumlah produk atau seperti jumlah produk yang diproduksi atau dijual. Sederhananya, perilaku biaya menunjukkan apakah suatu biaya akan tetap berubah atau berubah sebagian ketika volume aktivitas berubah. Dengan menganalisis perilaku biaya, manajemen dapat memprediksi total biaya pada berbagai tingkat aktivitas bisnis. Yang kedua, bagaimana klasifikasi biaya berdasarkan perilakunya? Berdasarkan perilakunya, biaya dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama, yaitu biaya tetap atau tidak berubah meskipun volume aktivitas berubah. Contohnya itu sewa gedung, gaji manajer, atau penyusutan. Yang kedua, biaya variabel berubah sebanding dengan perubahan volume aktivitas. Contohnya bahan baku, upah langsung per unit, biaya pengemasan. Yang ketiga, biaya semi variabel atau campuran, yaitu mengandung unsur tetap dan variabel sekaligus. Contohnya itu listrik, eh, ada biaya tetap, ada biaya pakaian, telepon, dan internet. Kadang juga disertakan jenis lain seperti biaya semi tetap, step cost, yaitu biaya yang tetap pada kisaran volume tertentu, tetapi meningkat pada titik tertentu. Dengan memahami perilaku biaya perusahaan, dapat menghitung biaya pada berbagai tingkat produksi, menentukan strategi pengendalian biaya, memproduksi laba menggunakan analisis CVP. Selanjutnya, analisis pengambilan keputusan jangka pendek. Analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing. Slide ini membahas bagaimana manajemen membuat keputusan pemasaran dalam jangka pendek guna meningkatkan keuntungan dan efisiensi bisnis. Keputusan jangka pendek biasanya bersifat taktis, cepat, dan fokus pada situasi pasar dalam periode singkat, dalam periode waktu singkat. Apa definisi pengambilan keputusan jangka pendek? Marketing. Pengambilan keputusan jangka pendek dalam bidang pemasaran adalah proses pemilihan alternatif tindakan yang paling menguntungkan untuk situasi bisnis tertentu dalam periode waktu yang relatif singkat. Dengan fokus pada strategi penjualan, harga, promosi, dan distribusi untuk meningkatkan laba. Sederhananya, ini adalah keputusan cepat dalam pemasaran yang bertujuan memaksimalkan keuntungan di jangka pendek dengan mempertimbangkan biaya, permintaan, dan kondisi pasar. Keputusan ini biasanya melibatkan pilihan seperti menurunkan atau menaikkan harga sementara, menerima atau menolak pesanan khusus, dan menambah promosi atau diskon tertentu. Poin kedua, apa tujuan pengambilan keputusan jangka pendek? Jadi, tujuan utama dari pengambilan keputusan jangka pendek adalah untuk mengoptimalkan laba dan posisi pasar dalam waktu singkat melalui strategi pemasaran yang efektif. Beberapa tujuannya, beberapa tujuan spesifiknya seperti meningkatkan laba cepat, menyesuaikan harga dengan kondisi pasar, mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas produk, meningkatkan volume penjualan, menghilangkan produk tidak menguntungkan. Keputusan jangka pendek harus didukung oleh informasi akuntansi manajemen, khususnya analisis biaya dan kontribusi margin untuk menghindari keputusan yang merugikan perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Thumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.